Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa pada hari ini kita sudah berada di ujung bulan Ramadan. Tentunya kita akan hitung-hitung apakah kita termasuk orang yang beruntung atau orang-orang yang merugi. Siapakah orang-orang yang beruntung itu dan siapakah orang-orang yang merugi itu? Nah, orang-orang yang beruntung ketika berada di bulan Ramadan adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kajian pada sore hari ini berjudul Jaminan Kebahagiaan bagi orang yang bertakwa. Satu judul yang sangat sederhana dan sudah sangat populer sekali, yaitu tentang takwa. Akan tetapi kalimat takwa itu adalah merupakan kalimat yang fundamental dalam kehidupan orang-orang mukmin. Di dalam sebuah khutbah Jum'ah saja, seorang khatib wajib untuk menyampaikan pesan takwa. Karena itu pentingnya, yaitu takwa kepada Allah. Takwa artinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, baik itu sendirian maupun ada kawannya. At-taqwa huwa imtithalul awamiri wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Ya, sangat sederhana sekali takwa itu. Akan tetapi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menempatkan orang-orang yang takwa itu pada derajat yang paling tinggi. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu juga akan mendapatkan jaminan kebahagiaan, baik itu dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana firman Allah yang sudah sangat sering kita dengar, kita kaji bersama, yaitu di dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 2 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar dari kesulitan hidup
dan akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini adalah merupakan kebutuhan manusia dan problematika hidup manusia, yaitu kesulitan dalam hidup dan juga kesulitan di dalam memperoleh rizki dari Allah. Dan janganlah khawatir, kita harus yakin dengan janji Allah di dalam Al-Quran tersebut. Karena kalau Allah yang berjanji, Allah tidak pernah akan menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah itu adalah zat yang tidak pernah menyalahi janjinya. Nah, sekarang pertanyaan, siapakah orang hidup yang tidak punya masalah? Siapa orang hidup yang tidak punya problematika? Tentu tiap-tiap manusia punya kesulitan, dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang takwa akan diberi jalan keluar dari kesulitan hidup dan akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, luar biasa sekali Allah itu. Dan ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupi oleh Allah. Tawakal itu artinya berusaha, berdoa, dan berserah diri kepada Allah. Akan dicukupi oleh Allah. Nah, sedangkan ayat yang keempat adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan urusannya. Semua orang hidup, mulai dari anak-anak, orang dewasa, baik itu pemuda maupun pemudi, sampai kepada orang tua, semuanya punya urusan. Dan itulah janji Allah yang sudah ditulis di dalam Al-Quran, yang tidak boleh kita ragu-ragu lagi dengan janji Allah yang ada di sini ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusannya. Subhanallah, begitu bahagianya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu akan diberi jaminan kehidupan yang luar biasa. Itu baru kehidupan di dunia. Hatinya tentram, semua urusan bisa dimudahkan oleh Allah. Apalagi bagi orang-orang yang senantiasa menegakkan agama Allah. Allah senantiasa akan memberikan pertolongan kepada kita. Intang surullaha yang surkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu semua. Nah, jadi janganlah ragu-ragu ketika kita sudah menjadi seorang pejuang yang menegakkan agama Allah, termasuk lewat organisasi kita ini, yaitu organisasi Muhammadiyah yang senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian jaminan Allah yang lebih tinggi
yaitu jaminan Allah yang telah dijanjikan untuk kehidupan besok di akhirat nanti. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fisyarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan cepat-cepatlah kamu sekalian kepada ampunan Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang takwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fisyarra'i wadh-dharra'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian rizkinya baik dikala longgar maupun dikala sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kepada sesama manusia. Sungguh mudah untuk diucapkan, tapi butuh perjuangan dalam mewujudkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan yang suci ini Allah telah perintahkan kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, sebagaimana juga yang tadi telah atau baru saja kami sampaikan, yaitu sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa, orang-orang yang menafkahkan sebagian rizkinya baik di kala longgar maupun sempit. Saat ini adalah momentum yang sangat tepat sekali dan pahalanya oleh Allah dilipat gandakan untuk memperbanyak sedekah, mengeluarkan infak, dan juga untuk membayar zakat. Yang kedua kalinya adalah menahan amarah. Di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang kuat itu adalah bukan orang yang kekar, orang yang kuat untuk membanting lawannya. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Itu ciri orang-orang yang takwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, yaitu tidak mudah marah. Dan yang kedua, memiliki kecerdasan emosional juga yang tinggi, yaitu mudah memaafkan kepada orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian di dalam firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lahu furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kamu sekalian furqan, kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batal. Dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa.
Orang yang takwa akan diberi kemampuan, kekuatan untuk membedakan antara yang hak dan yang batal, atau yang disebut dengan furqan. Ini adalah juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Marilah, sebagaimana tujuan Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan saum atau siam, titik kulminasinya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa. Apakah saat ini kita sudah mampu untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang muttaqin, sebagaimana Allah perintahkan buat kita semua untuk menjalankan puasa, dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh orang-orang solih pada zaman dahulu, berpuasa untuk membentuk pribadi yang muttaqin, pribadi orang-orang yang bertakwa. Alangkah ruginya kalau setiap tahun kita melaksanakan puasa tapi tidak ada peningkatan menuju kepada pribadi yang takwa, menuju kepada satu kemuliaan di sisi Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tentunya kita akan mengharapkan bahwa di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah, dijauhkan dari siksa api neraka. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan dan kita perbanyak di bulan Ramadan ini, yaitu as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Lengkapnya adalah asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Inilah satu kesempatan yang luar biasa di mana Allah memberikan satu promo yang luar biasa, yaitu orang-orang akan diampuni dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka. Bahkan lebih luar biasa lagi, yang ikut memohonkan supaya kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka adalah surga dan neraka itu sendiri. Ketika kita memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, maka surga dan neraka itu memohonkan kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Bismillahirrahmanirrahim, man sa'alallahu jannata thalathan qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannata, wa man ta'awwada billahi minan nar qalatin naru Allahumma a'idhu minan nar. Hadis riwayat Hakim. Artinya adalah sebagai berikut: man sa'alallahu jannata thalathan, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk dimasukkan surga
3 kali. Maka qalatil jannatu, surga berkata kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa man ta'awwada billahi minan nari, dan barang siapa yang memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa api neraka, maka neraka memohonkan kepada Allah, Allahumma a'idhu minan nar, ya Allah, jauhkanlah dia dari siksa api neraka. Subhanallah, luar biasa sekali. Surga dan neraka ikut memohonkan kita semua untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga dan tidak ingin dijauhkan dari siksa api neraka? Sungguh suatu kesempatan kepada kita. Tiap pagi, tiap sore kita baca doa, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, as'alukal jannata minan nar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kajianmu sore hari ini dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Semoga bermanfaat. Apabila yang saya sampaikan itu adalah benar, maka itu datangnya dari Allah. Maka apabila ada yang salah, itu semata-mata adalah dari pribadi saya sendiri. Kami akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.